Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, ini masuk kepada teori perkembangan moral. Ini teori yang cukup banyak, ya. Merujuk pada teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg, mudah tertantang dan bertengkar dan merasa tidak takut adalah manifestasi dari hal berikut. Ini ada sebuah contoh kasus, ya, Bapak Ibu, tentang tawuran. Jadi di sini kalau dilihat dari kacamata Kohlberg, ada yang namanya satu tahapan begitu Bapak Ibu, bahwa manusia itu pasti pada dasarnya mudah tertantang dan bertengkar, dan mereka pasti merasa ada rasa tidak takut begitu. Nah, Bapak Ibu diminta untuk memberikan contoh yang lain. Kira-kira yang mana yang jawaban paling tepat? Apakah dari tawuran ini begitu? Kurang tegasnya polisi dalam menyikapi pelajar yang tawuran, atau karena nalar berkembang dengan luas tapi moralnya tidak, atau berkembangnya daya nalar moral, atau belum berkembangnya pemahaman terhadap aturan dan konvensi moral dalam lingkup relasi dengan orang lain, atau kurangnya kesadaran tentang equity antara dirinya dan orang lain. Kira-kira manakah yang jawaban paling tepat? Yang merah. 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 Ya, merah. Nggih, nah, Bapak Ibu. Merah. Ini belum berkembangnya pemahaman terhadap moral dalam lingkup relasi dengan orang lain. Jadi di sini remaja, ya. Di sini kasusnya seorang remaja. Kalau seorang remaja, menurut pandangannya Kohlberg dalam teori perkembangan moral, mereka ini memang belum berpengalaman tentang aturan-aturan moral yang berlaku di lingkungan sekitar. Itu memang belum berkembang pada saat mereka berada di masa remaja, begitu Bapak Ibu. Sehingga memang sebenarnya begitu, kalau dilihat dari teori perkembangan moral, ya memang mereka belum berkembang begitu, ya, nalar moralnya begitu. Nanti lebih lanjut saya akan deskripsikan begitu Bapak Ibu di setiap teori perkembangannya. Lanjut, ini tentang KIKD. Diminta untuk memperhatikan rumusan KIKD, lalu pertanyaannya adalah rumusan IPK yang tepat untuk KI dan KD di atas. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menyajikan KD-nya adalah menyajikan fakta dan fenomena kebenaran. Jawaban yang paling tepat adalah untuk rumusan IPK-nya apa, Bapak Ibu? Yang merah. Tentang fakta dan fenomena. Betul, Pak. Alhamdulillah, sudah banyak yang mungkin tadi sudah dibahas juga oleh Pak Zainal, nggih? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah hafal Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ini masih tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran mana yang tepat untuk Ghazwan dan Zainab? Merah. Merah lagi. Oke, jadi hati-hati ya Bapak Ibu, karena di sini ada pengecohnya cukup banyak, futuristik juga, futuristik. Jadi memang harus dibaca dan lebih cermat dan hati-hati. Oke, kalau ini Bapak Ibu, aktivitas belajar. PBL. Problem learning. Karena kenapa Bapak Ibu memilih problem based learning?
permasalahan yang nyata. dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada kata kunci permasalahan yang nyata pada kehidupan sehari-hari. Maka ini termasuk dalam problem based learning. Bagus, sudah hafal Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan, ini masih sama pembelajaran. Sama. Sama buku PBL. Problem based learning PBL juga nih Bu. Kenapa memilih problem based learning Bapak Ibu sebagai jawabannya? Permasalahan yang nyata. Kesalahan nyata dari kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Karena ada ini kata kuncinya adalah permasalahan yang nyata pada kehidupan sehari-hari begitu, ya Bapak Ibu. Berikutnya, kalau yang ini kasih ciri-ciri dan hikmah, kemudian menginterpretasi dan menganalisis. Kira-kira yang mana? Discovery learning. Discovery learning. Oke, Discovery learning. discovery learning. Karena apa Bapak Ibu? ciri-ciri Bedanya discovery sama inquiry gimana, Bu? Mengidentifikasi, menganalisis. Oke, mengidentifikasi, ada mengidentifikasinya, ada menginterpretasi, lalu menganalisis, begitu ya. Ada tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan discovery learning-nya. Kalau yang Bapak Ibu kira-kira menggambarkan strategi pembelajaran apa? Merah. Mencari informasi. Information sheet. Dari informasi. Kata kuncinya Bapak Ibu. Diskusi. Ada kata kunci diskusi. Kata kuncinya diskusi, nggih. Ada lagi kah? Mencari jawaban terbaik. Mencari jawaban terbaik yang ditulis dalam kertas atau lainnya. Oke, berdiskusi, mencari kesepakatan. Tandalan Naura. Oke. Oke, Ibu. Kan nggih, Bapak Ibu sudah paham yang ini? Andalnya. Saya lanjutkan. Kalau ini Bapak Ibu, Kontekstual. kontekstual. Memilih Bapak Ibu semuanya, kata Masyarakat. menggambarkan bahwa jawabannya adalah kontekstual. Memahami makna. Nggih, memahami makna nggih. Ini saya rangkum ada beberapa model pembelajaran K13 yang Bapak Ibu juga dapat melihat atau belajar mandiri di buku teori belajar. Ada discovery learning, ada project, ada problem based, ada pembelajaran tadi. Perbedaannya kalau untuk discovery learning, Bapak Ibu semuanya, di discovery learning ini lebih kepada memahami konsep, arti, dan hubungan melalui ada prosesnya, ya, ada proses intuitif, di mana nantinya mengubah pembelajaran yang teacher oriented atau berbasis gurunya, begitu ya, dirubah ke student oriented atau berbasis ke siswanya. Itu yang mungkin kalau soalnya dibolak-balik biasanya nih Bapak Ibu bisa ini menjadi acuan. Lalu yang berikutnya adalah project based learning. Kalau project based learning sudah mungkin Bapak Ibu project based learning sudah sangat familiar karena juga tugas-tugasnya juga
ini nggih Bapak Ibu PJBL dan juga PPL nggih selama PPG ini, jadi memang mungkin sudah hafal ngelontok kalau bahasa Jawanya ngelontok begitu ya, sudah hafal di luar kepala. Kalau PJBL berbasis proyek Bapak Ibu, karena memang proyek based learning ya, melakukan eksperimen secara kolaboratif, mengintegrasikan berbagai subjek materi. Ini biasanya kata kunci yang keluar, misalnya siswa diminta untuk eksperimen terhadap suatu hal, atau mereka diminta berkelompok lalu diminta untuk mengobservasi, mengamati, dan seterusnya. Biasanya soal-soal yang seperti itu yang akan mengarah jawabannya pada project based learning. Lalu untuk problem based learning, kalau untuk problem based learning di sini menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi. Jadi yang ini karena memang berbasis masalah nih Bapak Ibu, jadi ya diangkat masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, lalu mencari solusi secara bersama-sama dalam kelompok tersebut. Kalau pembelajaran kontekstual, mereka siswa ini diajak untuk mengalami dalam tanda petik ya. Jadi apa yang dipelajarinya, misalnya tentang berwudu ya, memang mereka diajak untuk praktek tentang berwudu, misalnya saja begitu Bapak Ibu, di mana orientasinya pada proses pengalaman secara langsung. Jadi apa yang akan dipelajari itu mereka diajak untuk benar-benar merasakan. Nah, ini yang dikatakan sebagai pembelajaran kontekstual. Ada inquiry, tadi mungkin juga ada pilihan jawaban tentang inquiry, nggih Bapak Ibu, proses mencari dan menemukan, di mana guru sebagai fasilitator dan juga pembimbing saja. Menggabungkan 4 disiplin ilmu, biasanya pasti akan ada muncul pilihan jawaban tentang sainsnya, tentang teknologinya, tentang engineeringnya, tentang tekniknya, tentang matematikanya, di mana biasanya berpartisipasi dalam kegiatan argumentasi begitu ya, siswa diajak untuk mengeluarkan argumen atau pendapatnya seperti apa yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Biasanya seperti itu kalau pembelajaran yang berbasis STEM begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk teknik-teknik pembelajaran yang juga sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Kalau ini Bapak Ibu, ada peserta didik yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Ada A, ada kelompok B, yang nantinya masing-masing kelompok menceritakan kembali. Kira-kira gurunya atau pendidik ini sedang mengimplementasikan teknik apa Bapak Ibu? Think, pair, share? Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Menceritakan kembali. Berkelompok. Kelompok menceritakan kembali. Bercerita. Ya, menceritakan kembali. Kalau hanya berkelompok dalam lingkaran. 2 kelompok dalam lingkaran. Nah, kalau menentukan kelompok saja, ini semua kelompok berkelompok, inside outside-nya berkelompok, NHT number head together juga berkelompok, think, pair, share juga kelompoknya, maka harus di luar lingkaran menceritakan kembali. Sebenarnya saya sih sedikit ragu dengan kunci jawaban ini Bapak Ibu, tapi kok kunci jawaban jigsaw nggih. Tapi kalau saya kok feelingnya inside dan outside itu karena di sini ada lingkarannya. Tapi karena kunci jawabannya jigsaw ya kita manut kunci jawaban Bapak Ibu ya. Tapi kalau jigsaw itu bukan istilahnya kelompok pakar sama kelompok inti gitu. Oke. Karena kalau mereka berkelompok, tapi kelompoknya tidak hanya 2 begitu Bapak Ibu. Jadi bisa lebih 2. Karena ini disebutkan dalam lingkaran,
maka yang namanya lingkaran pasti kita akan fokusnya pada inside dan outside. Apalagi di sini disebutkan bahwa ada di dalam lingkaran dan ada di lingkaran begitu. Tapi ternyata kunci jawabannya jigsaw. Baiklah, kita mengikuti. Bu Novi, mungkin ini ya, kalau mungkin ini ya kuncinya yang tidak sesuai nanti coba mungkin catatan-catatan tadi yang mungkin tidak sesuai nanti bisa kirimkan ke kami nanti supaya bisa siap. Tidak lanjut Alasannya itu tadi nggih Bapak Ibu, karena kalau nanti saya akan bahas satu persatu mulai dari think pair share, NHT, inside dan outside circle, NKD, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran benar perbedaannya itu seperti apa begitu. Karena kalau memang berkelompok, kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, kelimanya ini memang kelompok begitu, Bapak Ibu. Kita kerucutkan lagi, dua kelompok besar, kalau jigsaw itu bisa lebih malahan begitu, karena tergantung dari tema atau topik yang akan dibahas begitu ya pada pertemuan satu pertemuan tersebut. Lalu kenapa inside dan outside circle? Karena di dalam soal disebutkan bahwa di dalam lingkaran di luar lingkaran, maka ini lebih dekat dengan inside dan outside. Kita akan belajar satu persatu. Kode menceritakan kembali ya. Outside ini memang mereka menceritakan kembali atau mereka menginformasikan kepada kelompok lain begitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan gambaran. Nah, ini adalah jigsaw Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa 2, bisa juga lebih, tergantung dengan pembagian ini ya, guru yang membaginya begitu. Jadi guru dapat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Jadi kalau jigsaw itu tidak wajib 2, karena tadi langsung disebutkan 2, maka saya curiga bahwa itu bukan jigsaw. Lalu ciri jigsaw yang berikutnya adalah memecah kembali kelompok tersebut untuk berdiskusi dengan anggota kelompok lain dalam satu bagian materi dan kelompok khusus untuk kemudian kembali ke kelompok awal. Jadi biasanya kalau jigsaw itu soalnya ada tim ahli atau kelompok ahli begitu Bapak Ibu. Jadi ada kelompok ahli menyebar ke kelompok-kelompok kecil begitu. Terus nanti mereka kembali lagi ke kelompok ahli untuk menginformasikan, menyampaikan hasil diskusi dari kelompok khusus tadi begitu. Kelompok inti. Ada kelompok inti di setiap subbabnya begitu setiap subbabnya dibagi lagi. Lalu dari kelompok-kelompok kecil ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mereka sudah punya ini pembagiannya harus rata Bapak Ibu kalau di jigsaw, karena nanti kalau ada satu orang ganjil begitu maka mereka akan masuk di kelompok pokoknya harus dibagi secara berimbang. Jadi ada anggota kelompok awal yang memiliki tanggung jawab masing-masing atas penguasaan bagian materi, misalnya tentang bersuci begitu terus ini tentang apa lagi berkumpul, jadi dipisah begitu dengan kelompok-kelompok yang lain, terus mereka akan kembali lagi untuk memang sama-sama menginformasikan begitu ya, menceritakan, tetapi bedanya adalah di sistem yang seperti ini begitu. Ini untuk yang jigsaw, biasanya penyebutannya ada kelompok ahli begitu. Ini untuk yang think pair share, NHT atau together dan juga achievement division. Jadi memang semua pilihan jawaban yang tadi adalah berkelompok Bapak Ibu. Kalau think pair share ada guru ini
Kan kesempatan siswa untuk bekerja sendiri begitu ya, mereka berpikir secara individual, lalu mereka diminta untuk gabung ke dalam kelompok kecil begitu, dalam kelompok kecil, terus nanti guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas begitu. Seringnya sih kalau think pair share ini memang berdua begitu. Kalau jadi satu kelompok hanya dua anak, seringnya seperti itu. Kalau number head together mengelompokkan peserta didik, jadi lagi ya ini kelompok begitu, namanya number, ada nomornya, maka kalau ada soal yang mengarah kepada anggotanya diberikan nomor, pasti jawabannya adalah number head together, karena Jigsaw nggak ada nomornya, think pair share nggak ada nomornya, student teams achievement juga nggak ada nomornya, inside outside juga tidak ada nomornya. Jadi kalau yang ada kata kunci memberikan nomor, terus diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan, saat terdapat kelompok yang ingin menjawab pertanyaan, guru akan memilih secara acak salah satu siswa dari anggota kelompok tersebut dengan cara mengocok nomor yang telah dimiliki masing-masing anggota kelompok penjawab. Ini adalah ciri dari number head together. Lalu yang berikutnya adalah student team achievement division, Bapak Ibu semuanya. Di sini tentang kalau di student team achievement division memang kelompoknya lebih heterogen Bapak Ibu ya. Jadi entah itu tidak mengenal istilah pinter sama pinter, yang sedang sama sedang begitu, yang kurang sama kurang, tidak begitu. Mereka para siswa diminta untuk bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh tim telah menguasai pelajaran tersebut begitu. Biasanya memang diakhiri dengan kuis sehingga tahu bahwa memang siswanya benar-benar memahami materi tersebut. Lalu yang ini yang tadi nggih, inside dan outside circle, mungkin memang kalau cari di apa namanya modul kemarin tidak, saya sih belum menemukan ini ada di modul begitu Bapak Ibu. Jadi ini bentuknya inside outside circle. Kalau tadi di soal, kembali di soal tadi nggih, kalau di soal tadi menyebutkan ada dua kelompok. Nah, memang inside outside circle ribet nih. hanya ada kelompok yang berada di luar lingkaran, maka kalau dilihat dari kuncinya lebih dekat dengan inside dan outside circle begitu Bapak Ibu. Jadi di sini siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Jadi puternya biasanya searah jarum jam begitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di luar juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama, harus seimbang pembagiannya. Jadi kalau muridnya ganjil, yang satu nggak bisa ikutan Bapak Ibu ya. Yang satu sama-nya mungkin ikutnya bisa. Ini kalau sama-sama muridnya jumlahnya siswanya genap, bisa menggunakan inside outside circle begitu. Jadi ini apa namanya, kata kuncinya itu tadi, ada dua kelompok, sudah menyebutkan dua kelompok di dalam dan juga di luar lingkaran. Walaupun semuanya sama tujuannya, kalau di teknik ini kan berkelompok dan juga berbagi informasi yang baru. Sebenarnya sama, Jigsaw pun juga berbagi informasi gitu. Think pair share pun juga sama. Yang membedakan adalah lebih kepada tekniknya, lebih kepada apa namanya, penugasannya begitu ya. Siswa ini mau dibentuk yang seperti apa? Oh, dibentuk lingkaran, ada kelompok yang di dalam, ada kelompok lingkaran, terus mereka arah jarum jam. Oh, makanya kok nggak terdengar ya? Makanya mereka ada tim ahli atau kelompok ahli, maka itu lebih kepada Jigsaw begitu. Begitu Bapak Ibu untuk teknik ini. Ingin ditanyakan, bingung.
Tanya Ibu. Boleh, Terkait silakan, Kok Bapak. Ya. Terkait apa namanya model tadi, misalkan model yang spin, misalkan kita muter ada angkanya itu, kita bagi kelompok, misalkan ada 3 kelompok, ataupun berapa kelompok lah. Nah, terus kemudian guru menyediakan spin, misalnya ada 10 pertanyaan, ada angka 1, 2 sampai 10. Kemudian kita putar, misalkan kelompok 1 dimulai dulu. Kemudian kita putar seret gitu, terus kemudian berhenti misalkan di nomor 5. Nah, nomor 5 kita klik, kemudian ada pertanyaan. Kemudian siswa kelompok 1 itu bisa menjawab di nomor 5 itu. Dan selanjutnya seperti itu. Itu apakah itu seperti model NHT itu tadi atau gimana Ibu? Terima kasih. Konsultasi. Nggih, terima kasih Pak Agus nggih. Nggih, Ibu. Nggih, terima kasih Pak Agus. Kalau yang seperti itu memang kalau bernomor nggih Bapak. Ini nomornya Ya, ada nomornya. Pesertanya yang dikasih nomor. Kalau tadi nomornya digunakan untuk apa Pak Agus? Untuk soal yang di spinnya itu kan ada, misalkan ada angka 1 sampai 10 itu isinya soal semua. Oh, itu isinya soal nggih Bapak. Iya. Kemudian kita putar, misalkan ada kelompok 1, terus kemudian kita putar seperti itu, berhenti misalkan di nomor spinnya itu nomor 5. Kemudian nomor 5 itu muncul pertanyaan. Nah, nomor pertanyaan itu bisa dijawab dalam kelompok itu. Itu apakah seperti NHT itu atau model yang lain? Itu model yang lain Pak Agus dan Bapak Ibu. Karena kalau di NHT number head together, mohon maaf salah ketik gini. Number head together ini yang diberi nomor adalah siswanya. Jadi biasanya kalau mahasiswa kami praktek magang pakai number head together atau mereka penelitian pakai number head together, biasanya di punggungnya siswa itu dikasih nomor begitu Bapak Ibu. Jadi dikasih nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, acak entah itu sesuai urutan bangkunya ataupun yang lain. Jadi nomor di sini bukan nomor soal begitu Bapak Ibu. Jadi nomor di sini nomor siswanya. Jadi menunjuknya nanti bukan acak nomor soal, tapi siswa yang akan menjawab itu yang diacak oleh guru bisa menggunakan spinner, bisa menggunakan mungkin kalau pakai digital banyak nggih website yang memang untuk mengacak nomor ini, atau pakai kertas begitu yang model seperti itu Pak kalau number itu gitu. Tapi kalau soalnya yang diacak itu tidak termasuk dalam number head together. Ya, terima kasih. Sami-sami Pak Agus, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin? Lanjut, ya. Saya lanjutkan ya untuk karena sudah ini soalnya kode itu cuman gitu nih gambaran itu ini. Sudah mungkin tadi juga sudah dibahas oleh Pak Zainal ya Bapak Ibu tentang peta konsep. Untuk menilai peta konsep yang dibuat setiap kelompok, maka karena memang ini berbasis peta konsep harus melihat produknya berupa peta konsep hasil karya kelompok begitu ya, karena berupa mind map begitu, bukan berbasis proyek dan seterusnya. Ini adalah teori perkembangan emosi Bapak Ibu. Kalau dilihat di sini ada anak berumur 9 tahun, dia selalu duduk di bangku paling pojok di kelas, wajahnya selalu cemberut. Iwan merasa kecewa kepada ibu guru Nelly yang beberapa kali menegurnya karena mengira Iwan yang terus berbicara kepada Anton. Padahal Iwan berbicara kepada Anton agar Anton berhenti mendorong kursi Iwan dari belakang.
Iwan akhirnya memutuskan mengatakan hal yang sesungguhnya pada Bu Nelly. Menurut teori perkembangan emosi, yang dialami Iwan dan Bu Nelly adalah emosi yang mampu apa kira-kira Bapak Ibu? Yang merah. Akan Akan kesatuan karena meskipun ini ada komunikasinya ya Bapak Ibu. Jadi Iwan ini mampu berkomunikasi dengan Bu Nelly, tetapi akhirnya itu kan ini nggih, Iwan yang memutuskan mengatakan hal yang sesungguhnya kepada Bu Nelly sehingga ini dapat menciptakan kesatuan begitu. Terus yang berikutnya adalah ini menurut Piaget Bapak Ibu, Piaget ini nggih, teori perkembangan intelektual yang dikemukakan Piaget kira-kira ada di fase apa? Ini punya WA gak usah dibuka ya. Operasional formal. Operasional formal. Oke, kata kuncinya di bagian mana Bapak Ibu? Mengamati. Usia. Nggih, betul. Sinten Ibu? Siapa tadi yang menjawab usia? Usia 14 tahun. Nggih, betul Ibu. Benar sekali. Jadi, kalau sudah masuk pada teori perkembangan, teori-teori nggih, terutama teori kognitif ini masuknya kepada usia, dilihatnya pada usia. Dikongkon iku nih adik nih. Si sama nggih, kalau tadi yang 14 tahun adalah operasional formal, maka ini jawabannya sudah ada di sini nggih, tahap operasional formal, tapi kecuali hati-hati Bapak Ibu ini seringkali menjadi pengecoh, kecuali yang mana? Masih sulit untuk berpikir abstrak. Yang merah. Oke, betul. Merah, Bu. Berpikir abstrak usia, karena usia 11 sampai 18 tahun mereka sudah sangat mahir, sudah bisa begitu ya untuk berpikir abstrak. Jadi bukan menjadi suatu yang sulit. Kalau kita flashback lagi, mungkin nanti pertanyaannya bisa saja berbeda Bapak Ibu. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, atau kalau tadi disebutkan perkembangan intelektual ya. Ada yang menyebut perkembangan intelektual, ada yang menyebutkan perkembangan kognitif. Ada 4 tahapan, mulai dari sensori motor di usia sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7, operasional sampai 11, operasional yang membagi adalah 0 sampai 3 masa. Ya Bapak Ibu, sensori motor ini adalah masa bayi. Praoperasional ini mulai dari anak PAUD sampai dengan TK begitu, sampai dengan TK karena usia 7 tahun. Operasional konkret adalah usia anak SD. Operasional formal adalah peralihan dari SD ke yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih unlimited ya, ini tidak ada sampai usia berapa, yang jelas mulai dari 11 tahun ke atas begitu. Jadi dibagi menjadi 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Sensory motor stage. Jadi ini kalau usia 0 sampai 2 tahun mulai dari tahapan yang mereka suka menggenggam, mereka suka fasenya lebih ke oral Bapak Ibu. Kalau di praoperasional stage mereka sudah mulai mengenal simbol-simbol begitu ya. Tetapi seringkali mungkin yang berada di tahap praoperasional stage itu kalau mungkin Bapak Ibu sering melihat gambar-gambar yang beredar di internet adalah anak-anak usia praoperasional stage ini mereka belum bisa berpikir secara abstrak begitu. Jadi mereka masih belum bisa membedakan volume isi dari gelas. Misalnya sebenarnya volumenya sama, isinya sama, tetapi kalau diberikan di gelas yang berbeda, gelasnya lebih tinggi misalnya, atau gelasnya lebih gendut, maka dia lebih memilih gelas tersebut karena merasa itu isinya kayaknya lebih banyak, padahal sama saja. Sama seperti mungkin kalau anak-anak dikasih piring, kalau piringnya besar itu kan kelihatan isinya tuh kosong begitu ya Bapak Ibu, kan jadi sedikit. Tapi kalau piringnya mereka kecil itu kan jadi kelihatannya banyak, dan akhirnya mungkin anak nggak mau makan karena merasa bahwa makananku tuh udah banyak banget dan mereka nggak mau. Tapi kalau dipindah ke piring yang besar, mereka akan memilih piring besar dengan isi nasi sedikit.
Padahal sebenarnya isi nasinya sama, 4 sendok makan misalnya begitu ya. Tapi kalau 4 sendok makan itu kita pindah ke piring besar, maka 4 sendok makan itu kan akan terlihat kecil. Nah, maka anak-anak akan cenderung milih yang sedikit ya kalau sesuatu yang mereka tidak suka. Tapi kalau sesuatu yang mereka suka, misalnya es krim atau mereka sedang batuk tapi nggak boleh minum es begitu ya. Tapi ada es teh, gimana ya cara siasatinya? Maka kalau anak usia 2-7 tahun mereka belum tahu nih isi volumenya Bapak Ibu semuanya. Maka biasanya mensiasatinya adalah mencari mungkin gelas yang ramping tapi tinggi begitu Bapak Ibu, sehingga ketika es teh itu dipindah ke gelas yang ramping dan tinggi, itu mereka mengira bahwa isinya lebih banyak, padahal sama saja atau bahkan mungkin lebih sedikit gitu ya. Tetapi kalau dilihat diukur dari ketinggian gelas itu isinya lebih tinggi, maka dia akan memilih yang lebih banyak tentunya, karena itu yang mereka sukai. Jadi mereka berada di tahap seperti itu. Lalu operasional konkret sudah mulai bisa dibolak-balik begitu, itu sudah mulai bisa tentang volumenya. Terus misalnya kalau anak-anak misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 5 sampai di situ ya. Tapi kalau di operasional konkret mereka sudah bisa 3 ditambah berapa ya biar bisa jadi 5 misalnya saja begitu. Itu mereka sudah bisa berpikir yang dibolak-balik seperti itu. Di operasional formal apalagi mereka sudah bisa memikirkan sampai dengan future ya, sudah masa yang akan datang itu sudah bisa. Jadi itu yang membedakan setiap stage atau setiap tahapannya. Saya lanjutkan untuk teori belajar yang berikutnya, Bapak Ibu. Kalau yang ini jawaban yang paling tepat adalah stimulus respon yang teramati. Stimulus respon yang teramati, Watson, Bu. Nggih, yang kuning ya, stimulus respon yang teramati, karena di sini melihatkan video, berarti ada stimulus dari guru begitu ya Bapak Ibu. Terus responnya adalah menyampaikan pikiran mereka. Jadi ada stimulus, guru memperlihatkan video ini adalah sebuah stimulus, lalu menyampaikan pemikiran ini adalah respon begitu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kalau ini kira-kira konsep belajar yang manakah? Apakah behavioristik, kognitif, konstruktivis, sosial, atau humanistik? Konstruktivistik. Konstruktivistik, karena mengkonstruk, nggih, Bapak Ibu. Ada kata kunci apa saja di sini? Menyusun konsep. Menyusun Menggali pengetahuan awal. Menggali pengetahuan. Oke, betul Bapak Ibu. Latih. Dan harus segera ditemukan untuk menjawab kalau memang konstruktivistik begitu ya. Dan jangan lupa juga aktivitasnya berpusat pada siswa begitu. Itu juga salah satu ciri dari konstruktivis. Terus yang berikutnya ini dari teori belajar kognitif. Jawabannya adalah Perkembangan kognitif merupakan yang merah. atas mekanisme yang biologis. Merah, Bu. Yang merah. Saraf, Bu, merah. Merah, Bu. PDI, Bu. Oke Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf begitu. Karena di sini ada memaparkan peristiwa begitu ya. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan informasi saja, tapi mereka dapat mengolah informasi tersebut dengan bahasa yang runtut, tidak berbelit-belit, tidak terputus-putus begitu. Jadi memang ada proses ya Bapak Ibu, kalau di sini disampaikan juga dibanding sebelumnya, maka ini berarti ada proses. Nah, yang jawaban yang paling tepat adalah
yang A, B, C, D, nggih. Jawabannya adalah yang D ini. Lalu kalau yang ini merupakan ilustrasi dari teori pembelajaran apa, Bapak Ibu? Abu. Heuristik stimulus. Heuristik karena Ya, heuristik karena Ada stimulus. Membekali dengan sejumlah pertanyaan itu berarti dengan sebuah stimulus. pertanyaan Ada tadi, Bu. stimulus. Pertanyaan. Ada stimulusnya itu, Bu. Karena ada rangsangannya, Bu. oke, nggih. Ya, ada rangsangan. Rangsangan, Bu, rangsangan. Anak-anak merangsang, Bu. Ini dengan jumlah pertanyaan itu tadi, nggih. Ini ada stimulus, ada Betul, respon. Pak Yuslim. Adalah membekali dengan jumlah pertanyaan begitu ya. Terus pengalaman Rina melihat pengamalan akhlak terpuji karena behavioristik erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu. Ini Bapak Ibu beberapa kata kunci yang mungkin kalau soalnya dirubah-rubah bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk konstruktivis biasanya atau ada kaitannya dengan pengalaman belajar begitu nih Bapak Ibu tadi, meskipun tadi juga ada pengalaman tapi tidak disusun, ada stimulus dan respon nih kalau behavioristik. Terus kalau konstruktivis proses belajarnya lebih kepada student center, berorientasi pada proses memperoleh pemahaman. Seringnya adalah model-model pembelajaran yang kooperatif untuk yang konstruktivis. Kalau behavior tadi kata kuncinya ada stimulusnya, ada rangsangannya, ada respon perilaku dari siswa mungkin, atau sebaliknya stimulusnya dari siswa, responnya dari guru, ada pembiasaan. Kalau tadi kan juga ada pengalaman dan pengamalan begitu ya. Kalau pengamalan berarti kan juga sudah termasuk pada pembiasaan. Terus biasanya juga ada kata kunci reward and punishment, ada hukuman, ada reinforcement positif, pujian, hadiah, guru memberikan acungan jempol misalnya begitu, guru atau siswa lain bertepuk tangan. Nah ini merupakan kata kunci dari behavioristik. Mungkin Pak Sultoni ini raise hand, apakah ingin bertanya atau kepencet Pak Sultan? Muhammad Sultonil Arif. Buatan, Bu. Lewati saja, Bu. Jadi, saya takutnya juga apa kepencet atau memang mau bertanya begitu. Betul, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Untuk yang berikutnya adalah kognitif. Kalau kognitif pasti ada proses berpikir yang kompleks, belajar mengikuti pemahaman anak, terus misalnya ada kaitannya dengan tadi ya tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang paling kenal itu biasanya sih Piaget. Ada juga Vygotsky, tapi Vygotsky jarang sekali ditanya. Yang paling sering ditanyakan memang Piaget ini, Piaget ini, Bapak Ibu. Kalau humanistik, kata kuncinya biasanya selalu memanusiakan manusia begitu, atau kalau tidak seperti itu biasanya juga pembelajaran yang dapat memahami siswa secara utuh begitu. Jadi ini adalah kata kunci untuk humanistik, atau menghargai peserta didik. Jadi guru menghargai keputusannya peserta didik, misalnya guru memahami bahwa siswa datang terlambat, siswa mengumpulkan tugas terlambat dan seterusnya, atau hal-hal yang lain yang berupa pemahaman ataupun juga menghargai peserta didik secara sepenuhnya begitu, bahwa setiap siswa ini unik, setiap siswa punya pembawaan yang berbeda dan seterusnya. Ini sangat dekat dengan teori belajar atau teori perkembangan milik humanistik ini Bapak Ibu. Terus kalau teori sosial ada kaitannya dengan modeling, mencontoh, meniru begitu, peniruan, imitasi, guru yang niru siswa yang niru guru begitu ya Bapak Ibu. Mencontoh perilaku gurunya ataupun mencontoh perilaku orang-orang di sekitarnya, teman dekatnya.
sahabatnya, dan seterusnya. Ini merupakan representasi dari teori sosial ataupun juga interaksi sosial, interaksi dengan orang lain. Maka ini sangat dekat dengan sosial. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau soalnya yang ini adalah soal yang awal-awal, mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Zainal, ya. Ada anak kelas 5, dia diinformasikan, dikasih tahu oleh gurunya kalau Allah melihat kita dan apapun yang kita lakukan mesti kita tidak melihat atau menyadarinya. Terus dia ngomong yang sama dengan apa yang diomongin oleh gurunya ke teman yang lain ketika mendapati si Budi ini mencontek begitu. Nah, harapan Rina kepada Budi merupakan wujud konsep teori pembelajaran sosial mengenai yang apa Bapak Ibu? Modifikasi, atensi, retensi, motivasi, reproduksi. Reproduksi. Reproduksi, Bu. Reproduksi. Reproduksi. Betul sekali Bapak Ibu. Ini ada 4 fase nih Bapak Ibu. Kalau tadi pilihan jawabannya ada 5, ini sebenarnya ada 4 fase teori pembelajaran sosial. Mulai dari tahap perhatian, jadi siswa ini memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi, begitu. Entah siapapun itu, mungkin tadi gurunya atau temannya, begitu ya, yang berada di lingkungan sekitar mereka, Bapak Ibu. Kalau di fase retensi, ini siswa itu sudah mampu mengingat, begitu ya. Jadi setelah mereka mengobservasi, setelah mereka melihat, mengamati, lanjut di fase berikutnya, siswa ini mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Oh, ternyata mencontek, Allah itu melihat apa yang semua kita lakukan, misalnya tadi ya, itu berarti kalau hanya berhenti sampai di situ, maka ada di tahap retensi, begitu Bapak Ibu. Jadi mengingat hal-hal yang sudah mereka amati, jadi hanya sampai mengingat saja. Kalau sudah reproduksi, ini terjadi umpan balik yang bisa mengarahkan siswa pada perilaku yang diinginkan. Jadi tadi kalau dia sudah mengingatkan, begitu ya, dia bisa ingat dan dia bisa ada umpan balik. Umpan baliknya apa? Umpan baliknya adalah si Rina bisa menegur Budi, begitu ya, bahwa jangan nyontek karena Allah ini melihat perilakumu mencontek dan seterusnya. Maka ini berada pada tahap reproduksi. Jadi dia sudah bisa atau sudah ada umpan balik, begitu Bapak Ibu semuanya. Dan yang fase terakhir ada di fase motivasi, ketika siswa akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru ini akan muncul penguatan. Nah, kalau pertanyaannya lanjut nih Bapak Ibu, gurunya atau Bu siapa tadi? Bu Nadia, nggih. Kalau pertanyaannya ada Bu Nadia memberikan penguatan atau reinforcement, atau Bu Nadia, oke, bagus Rina, kamu sudah berani menegur temanmu, maka ini sudah masuk pada fase motivasi. Tapi kalau guru belum atau siswa di soal itu belum ada anggapan bahwa guru dapat memberikan penguatan, maka berhenti pada fase atau tahapan reproduksi. Tapi kalau sudah ada anggapan bahwa nanti kalau aku menegur temanku, pasti guruku akan ngelem, gitu ya, bahasa Jawanya, pasti guruku akan memuji aku bahwa aku ini anak yang baik, misalnya begitu. Nah, ini sudah muncul anggapan bahwa guru akan memberikan penguatan, atau ibunya akan memberikan penguatan, atau orang yang di sekitar akan memberikan penguatan, maka itu sudah masuk pada fase yang terakhir, yaitu fase motivasi. Karena belum sampai ke sini, maka jawaban yang paling tepat adalah reproduksi. Begitu Bapak Ibu. Terus ini kurang sedikit lagi, kalau tidak salah mungkin berapa slide ya, tidak banyak kalau sudah di sini. Ini juga kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik, karena ada ini ya, elaborasi dalam komunikasi pembelajaran. Maka
guru memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang memang menumbuhkan kebanggaan dan juga rasa percaya diri. Begitu yang lain tidak ada elaborasinya begitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah ini tentang tahapan pengembangan Recording in progress. Dari saya akan tampilkan sedikit tahap perkembangan yang ini nggih Bapak Ibu. Terlalu kecil ya, saya slide show dulu aja. Ini ada yang menyebutkan ini adalah psikososial milik Erik Erikson, Bapak Ibu. Jadi ada 8 tahap yang memang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, tapi mungkin kita masih belum tahu nama-namanya begitu. Jadi kenapa ada versusnya begitu ya? Ada dua versus itu karena ada yang satunya dikatakan sebagai sebuah krisis begitu Bapak Ibu, tapi krisis ini sebenarnya bukan suatu bencana ya. Tapi sebenarnya ini kalau di Erik Erikson sebagai sebuah titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi sosial. Jadi ada kalau semakin berhasil individu mengatasi krisis begitu ya, akan semakin sehat perkembangan sosialnya. Begitu kalau ada 8. Kalau tadi industri versus ini Bapak Ibu ya, industri versus inferiority ini mereka ada pada saat elementary school. Jadi mungkin mulai dari usia 6 sampai masa puber begitu ya, karena tadi kelas 5 masih berada tahap peralihan antara 4 dan juga 5 ini. Ini sama masih dibedakan berdasarkan usia Bapak Ibu. Trust versus mistrust mulai dari lahir sampai dengan 1 tahun, autonomi versus shame and ini usia 1 sampai 3 tahun, lalu beranjak terus sampai integrity versus despair atau di usia 60 tahun ke atas begitu Bapak Ibu. Di trust versus mistrust, trust kepercayaan Bapak Ibu, kalau mistrust berarti tidak percaya begitu ya. Jadi kalau anak usia 0 sampai 1 tahun, mereka masih sangat percaya dengan orang tuanya ya. Ditinggal nangis misalnya begitu. Enggak apa-apa, itu wajar karena berarti mereka berada di tahap trust versus mistrust begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, makanya kalau ditinggal pergi sedikit saja mereka pasti akan mengalami ini ya, mengalami mistrust ini, mengalami kecemasan, curiga dengan orang-orang di sekitarnya. Yang berikutnya adalah usia 1 sampai 3 tahun, autonomi versus shame and doubt. Jadi mereka merasa bahwa mereka ini sudah punya otonomi sendiri, mereka sudah mulai bebas, semuanya pengen sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, pakai sepatu sendiri, kalau bisa mungkin berangkat sekolah sendiri pun mereka mau begitu ya. Berbeda dengan shame and doubt. Jadi rasa dipermalukan biasanya akan menimbulkan perasaan ragu atau doubt ini sendiri. Jadi kalau memang kita tidak memberikan otonomi Bapak Ibu, kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka, maka yang terjadi adalah mereka akan merasa
mereka merasa dipermalukan begitu bahwa mereka padahal mereka bisa tapi mereka dianggap tidak bisa. Nggak bisa kamu ya, kamu kan masih kecil ya, seperti ini adalah nantinya mereka akan punya perasaan shame and doubt ini Bapak Ibu kalau tidak diberikan otonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang berikutnya tadi ada industri tadi ya. Nah, industri versus inferiority yang ada di soal. Jadi anak-anak yang melewati fase ini dengan baik biasanya nanti akan mampu memperoleh keyakinan Bapak Ibu semuanya bahwa mereka ini mampu menguasai masalah yang mereka hadapi. Seperti tadi ya, si Usman ini mampu menghadapi masalah yang dihadapi, tetapi sikap orang tua dan guru yang mungkin saja tidak peduli terhadap Usman misalnya, terhadap keinginan si anak atau si siswa untuk menciptakan sebuah penemuan-penemuan baru atau hal-hal yang baru, maka anak ini akan merasa rendah diri dan merasa bersalah atau inferiority. Jadi ketika mereka akan gagal memiliki identitas begitu Bapak Ibu. Jadi gagal memiliki identitas, mereka akan gelisah karena mereka merasa nggak jelas diri mereka ini seperti apa begitu ya, pengen jadi apa sih nantinya, atau ya mereka masih makanya usia remaja memang mereka masih suka ikut temannya, mereka ikut masa yang paling penting bagi mereka yang integritasnya sudah baik begitu, integritas diri. Untuk yang meninggal apapun siap, mau uji juga siap begitu Bapak Ibu, karena sudah melalui hidupnya dengan baik dan tinggal sudah leha-leha menikmati hidup gitu. Ketika ini tidak baik, maka orang akan menjadi orang yang putus asa. Jadi lanjut mungkin juga akhirnya yang Recording in progress.
Recording in ini masih progress. di-share di sini, Bu. Jalur dari ini kemarin dan ragu. minta bisa teman-teman. Nanti akan saya Bu. materi sore hari ini. Terima kasih.